undangan segenap keluarga dan segenap masyarakat yang boleh hadir bersama dengan keluarga pada pagi hari ini, bersama merayakan Natal dan juga sekaligus dengan ungkapan rasa syukur dan terima kasih untuk semua berkat Tuhan dan karunia-Nya, karena rumah yang boleh kita lihat pada saat ini hanya karena anugerah Tuhan boleh terselesaikan dengan baik. Bersama dengan keluarga terkasih Bapak Jidon Sitohang dan juga Ibu Kristina Andilolo, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Dan terimalah salam dari saya, Shalom. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita, Allah yang penuh dengan kasih dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita boleh bersama menghadiri perayaan Natal keluarga, di mana perayaan Natal merupakan hari yang sangat penting bagi kita umat Kristen, merayakan kelahiran Raja Damai, Putra Natal yang kudus, dan juga imamat yang rajani, yang merupakan berita sukacita kelahirannya. Dan dengan sukacita Natal di dalam Tuhan, maka tema dan juga pesan Natal pada tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan kita datang di tempat ini duduk dengan rasa persaudaraan di dalam Tuhan. Adapun susunan acara yang akan kita lewati pada siang hari ini, yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, ibadah yang akan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Awak Tiromanda. Di dalam hal ini pelayan firman Ibu Pendeta Elis Bali, dan juga sebagai liturgos Ibu Grice Mangalik. Dan yang ketiga adalah penyampaian dari pemerintah ataupun yang mewakili jika ada. Yang keempat jamuan kasih. Yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan sebagai pelayan firman dan juga liturgos untuk melayani kita hari ini. Dipersilakan. Hari ini kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ia datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Patutlah kita bersyukur kepadanya dengan penuh sukacita dan hati yang sungguh-sungguh. Kita bangkit berdiri. adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Natal, salam dari Tuhan Yesus Kristus kepada kamu sekalian. Ya, kami persilakan kepada keluarga
untuk menyampaikan isi hati dan ungkapan syukur yang akan disampaikan oleh Bapak Jidon Sitohang. Dengan kasih kami persilakan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Ibu Bapak di tempat pelataran, bahkan di rumah kami di sini, untuk dalam rangka bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas segala pimpinan, berkat limpah ruah yang kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami, dalam perjalanan kehidupan kami sekeluarga, sehingga pada saat ini kami masih diperkenankan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan seluruh rumpun keluarga, terlebih khusus kepada neneknya Lai Sinong perempuan yang sudah cukup lama dalam kondisi tubuh yang sering lemah. Ya tesnya nama lama tarubang, tapi sering lebih banyak yang lemah daripada yang kuat. Namun demikian, bahwa kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sehingga kami masih ada seperti yang ada pada saat ini, untuk bersuka cita bersama-sama dengan Bapak Ibu keluarga. Walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi Tuhan selalu membuka jalan bagi kita, sehingga kita boleh bertemu pada saat di rumah kami, di tempat di sini. Anak-anak di rantau orang, Tuhan juga menyertai seperti yang kami rasakan yang ada di kampung di sini. Kemudian yang kedua ialah kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa oleh karena perkenan Tuhan yang begitu melimpahkan berkat kepada kami sesuai dengan keberadaan kami, sehingga rumah yang ada di depan kita, yang mungkin juga di dalam, yang ditempati di dalam rumah batu, ya, tabe tangnya apa itu rumah tangnya te banu Toraya, ya itu rumah batu, banu batu, kikua makur resumang akan lengampuang abelan na puang atu mangka umbengkan tanga sia umbungkaran kalalan sia usorongan kan berkat terlebih khusus kepada anak kami berdua, Dr. Willem dan Dr. Agnes, sehingga boleh membangun rumah ini yang kita saksikan bersama pada saat ini. Sekali lagi karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, berkat dari Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan, membangunnya dengan baik dan sudah bisa ditempati saat ini. Seluruh rumpun keluarga yang baik, yang dekat, yang ada di Toraja di sini, baik yang ada di rantau orang, kami tetap merasakan bahwa pimpinan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Ya mototu gerontona kasih tamu-tamuanta latabah langan kurian sumanga langan tetu mampata lanteallo totemo
dalam suasana Natal lantai bulan Desember. Itulah yang dapat kami sampaikan. Atasnya kami ucapkan terima kasih. Kita sambut, kita menyanyikan selamat datang. Kita akan menyalakan lilin. Saya sambut untuk berdiri. Kita menyanyi Malam Kudus.
Saudara-saudara, lagu-lagu Natal dinyanyikan di mana-mana dengan sukacita yang tak terkatakan. Namun kita kembali diingatkan akan keberadaan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah kita dengan datang kepadanya dengan mengaku segala dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah belas Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kristus, Roh Kudus, yang dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah, dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, anugerahlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dengarlah supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Kita sambut, kita menyanyikan siapa gerangan sang raja. Gerangan sang raja yang tak lagi ikut petunjuk para malaikat, tegaslah cari sampai di palungan, dibungkus lampir meriah-meriah. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Buat lama yang dulu disabda gembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Kita berdoa. Tuhan, di pelataran rumah kekasih kami, keluarga Cidon Sitohang, merayakan hari kelahiran-Mu di dalam dunia ini. Kami akan melandasi hidup kami yang bersuka cita ini dengan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya supaya kami mengerti. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami sekalian, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Amin.
Firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 hingga 20 berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya dengan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cinta kasih Kristus seperti yang dikumandangkan oleh tema PGI itu menjadi sebuah kenyataan di dalam kelahiran Yesus Kristus. Jadi cinta kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukanlah sebuah cerita di atas cerita, tetapi adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan melalui kelahiran Yesus Kristus yang pertama-tama diberitakan kepada sang gembala. Jadi atu Pak Kaborokna puang matua, waktu Pak Kaborokna puang Yesu mempayan mo lakolino, maleso mo lakolino, dadi mo tu puang Yesu, apa tumangkan apo kadadolo puang matua, ulen duit pudukna nabi-nabi di dalam perjanjian lama telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus yang setiap tahunnya itu diperingati, disyukuri, dikenang, diingat kembali dan dirayakan hari kelahirannya seperti pada siang hari ini. Jadi kabar tentang kelahiran Yesus Kristus itu adalah sebuah fakta. Lalu apa respon Bapak Ibu Saudara-saudara kepada sang gembala? Memang awalnya mereka takut, tetapi ketika para malaikat menjelaskan, maka mereka meresponnya dengan cepat-cepat pergi ke tempat di mana mereka diberitahukan bahwa di situ akan ada seorang anak yang lahir. Dia pergi ke situ untuk melihat, dan betul-betul fakta kelahiran Yesus Kristus terjadi di sana.
na jumpai na lambiran tu pia-pia di pamamma diong palungan di buku lampin di kandang domba. Dan respon berikutnya ialah mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah karena berita itu adalah betul. Ya, jadi itu yang mendorong mereka untuk bersyukur. Di ayatnya yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi yang mendorong memuji Tuhan bahwa apa tu napokada puang matua, tongan-tongan adalah kenyataan. Adalah fakta. Tidak sekedar dibicarakan, dikatakan, diserukan, tetapi dia telah melaksanakannya melalui kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah bukti cinta kasih Allah yang besar. Ya, dikatakan bahwa siapakah manusia yang kepadanya ia datangi? Bukan manusia yang baik, bukan manusia tanpa noda, bukan manusia tanpa dosa, tetapi adalah manusia berdosa. Itu manusia yang dia sangat cintai, yang kepadanya ia datang. Nah, karena hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pahami seperti itu berdasarkan fakta-fakta di dalam Alkitab, bahwa ternyata kita adalah manusia berdosa yang dikejar oleh Allah dari kemuliaannya dari sorga datang ke dalam dunia natung kanangki, datang untuk menjumpai kita dalam keberdosaan kita untuk dibebaskan. Lalu apa respon kita? Mungkin tidak dilihat oleh mata kepala kita sendiri berdasarkan apa yang dilihat oleh para gembala, tetapi mata iman kita menyaksikannya. Tapatongan kumainang tongan tu kadanda puang matu, kumainang mempayan matu mamasena puang matu walang kalena puang Yesus Kristus tu manda abang dirayakan. Ataukah kita tidak paham seperti itu, kita hanya sekedar merayakannya tanpa makna? Sehebat apapun perayaan kita, kalau kita tanpa makna, tak paham apa maksud dan tujuan datang ke dalam dunia, maka saya kira pemaknaan itu, perayaan itu kerdil, ya. Jadi dia harus bermakna, dia harus dipahami untuk apa dia datang. Nah, inilah yang mendorong kita untuk bersyukur kepada dia. Satu perkara dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah yang tidak dapat membuat kita tidak dapat bersyukur, yang membuat kita harus bersyukur selalu dalam situasi apapun adalah cinta kasih Allah yang mewujud di dalam Kristus Yesus melalui kelahiran. Iya. Moi umbasus itu agan katuan merampoi, mengguncang kehidupan kita. Ketika kita mengingat cinta kasih Allah itu yang sudah mewujud, maka hati selalu bersyukur dan bersukacita. Ternyata Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Kecil kalau persoalan-persoalan di dunia, sedangkan dosa yang begitu besar yang tidak bisa dibendung oleh siapapun, dia bisa bendung. Jadi tolong mataku. Pak kaborok na po mato ko kalita masolnasang. Tidak dapat dikatakan. Tidak ada yang dapat disetarakan. Taruh kapua, taruh mendalam, terlalu lebar, terlalu dalam, terlalu tinggi, dan tidak terselami oleh akal manusia. Tanah lambi kita tengah. Ya matutula tontong bang undorong tontong mak kure semangat lan katuanta. Nakuatu Paulus, yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu adalah bersyukur.
karena kasihnya itu. Dia mengasihi kita. Dia selalu melepaskan kita. Pak kita itu tak pahami. Nah, kalau kita berada dalam dunia sekarang ini, sebagaimana kita lihat situasinya, bahwa ada banyak penderitaan. Di satu pihak ekonomi yang sedang terguncang karena COVID-19. Di lain pihak, bahwa banyak manusia-manusia sekarang yang tidak lagi peduli dengan hubungannya dengan sesama. Temenatan itu kasih. Iya, tak mana pakabore itu pada natorotolino. Mungkin dia jauh lebih mencintai materi, atau jauh dia mencintai ya apa yang dianggap benar, dan dia sepelekan sesamanya manusia. Banyak sekali muncul orang-orang yang membatasi dirinya dengan sesamanya manusia. Kalau Kristus mencintai semua manusia dan semua ciptaan yang adalah miliknya, melalui dia ia diciptakan, maka kita pun selaku ciptaan harusnya mencontoh itu. Cinta kasih Kristus mendorong kita untuk saling peduli, saling tolong menolong, saling mengasihi, saling melindungi, saling mendoakan, saling menyelamatkan. Ya, bukannya saling tindis menindis, saling cuek menyuek, saling hanya peduli dengan diri sendiri. Cinta kasih Kristus harusnya mendorong atau menggerakkan hati kita untuk bersaudara dengan siapapun. Entahkah beda agama, entahkah beda suku, entahkah beda apa. Kalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan pemilik hidup kita, harusnya hati kita dikuasai oleh cinta kasih Kristus. Hati kita ini yang mengaku diri selaku pemilik Yesus Kristus, nang nakuasai tonga meraka. Yaitu cinta tak memiliki apakah itu cinta dari Allah. Ya, sama seperti Allah sudah peduli dengan sesama kita manusia. Mudah-mudahan di tahun ini melalui tema ini hati kita diubahkan oleh Roh Kudus, sehingga betul-betul cinta kasih Kristus menggerakkan kita untuk membangun persaudaraan yang sungguh-sungguh. Selalu mendorong hati kita untuk merenungkan hidup kita di dalam dunia ini atau perjalanan kehidupan kita. Kita mulai menghitung-hitung berkat Tuhan. Apa siatu tata terima, apa siatu na bengki kuang matua, apa siatu na bengki kuang Yesus. Sama seperti keluarga di tempat ini. Sungguh merasakan, sungguh mengaminkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka. Bisa dipokada kuma tena mampu reken, tidak sanggup menghitung satu persatu. Taruh Buddha, sehingga kami tumai kesehatan, sehingga kami tumai napas hidup, kekuatan, sehingga kami tumai harta benda teristimewa, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Yan na to maapatongan, makada to maapatongan, kumua nang tang diken ba ala direken. Tang diupo, la dibilang, la disurik simisa. Taruh Buddha, mempayan lago kaleta tatiro masoranasa. Sebuah bangunan 9 bulan tukang bekerja sepanjang dengan kuat dan sehat, sarana masaki-sakit, tak sarana tobang, tak sarana tuli-tuli teme basi, mamasena puang matua, bela na perang itu bypass sambayangan na keluarga. Mereka rencanakan na selesai, luar biasa. Nah kami balik itu keluarga, aku tidak melupakan nasarku di hadapan hadiratmu Tuhan. Sabak anak tu keluarga yang namang kami lote laki ni mak Natal. Nak kami tu te mola laku pong matua. Tuhan, aku tidak melupakan janjiku, tapi aku selalu mengingatnya. Hari ini
apa yang kunasarkan di hadapanmu, apa yang kujanjikan, bahwa ketika engkau menolong aku menyelesaikan bangunan ini, aku akan sujud di hadapan hadiratmu, mengucap syukur dan terima kasih, dan menaruh bangunan ini di dalam kuasa kasih dan pertolongan. Semoga Tuhan menolong keluarga. Semoga Tuhan melindungi bangunan ini beserta seluruh isinya, yaitu keluarga besar. Mereka sehat dan kuat. Mereka senantiasa memanjatkan doa dan permohonan kepada Tuhan dan menerima setiap orang yang datang ke kaurahanan ni da katalendu paminto. Kelendu ina merairu kopi talendu iru kopi. Saudara-saudara silakan singgah. Seperti itu ya. Ya, rumah ini terbuka kepada siapapun yang lewat, nakabongian, nakauranan, natang dia, nama arang. Tuhan memberkati keluarga dan kita sekalian. Selamat merayakan Natal 25 Desember menyambut tahun baru 2022. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Kita menyanyikan Sungguh Mulia. Mari bernyanyi dengan merdu.
dipersilakan secara berturut-turut persembahan pujian. Yang pertama dari SMGT Jemaat Awak Tilmanda, yang kedua dari PPGT, yang ketiga jemaat, yang keempat dari keluarga, dan yang kelima duet dari Jemaat Awak Tilmanda yang akan dibawakan oleh Bapak Agustinus Andilolo dan istri, dan yang terakhir persembahan pujian dari Rumah Sakit Fatima Bakale bagian kamar operasi dan kamar bersalin. Ya. Persilakan toda tu keluarga untuk dikobamo kwa lesoting telu apota si anak kata. Iya. Anak sekolah minggu. Ya, terus semangat.